wabarakatuh. Saat saya menyapa wajah-wajah ini, Masya Allah punya kisah-kisah tersendiri. Di matrikulasi setiap bulan harus silaturahim dengan Bu Neng. Bu Neng masih mengingat. Masya Allah. Semua rasanya Pak Miftah ada kenangan. Ustaz Nasir ini selalu mengalahkan saya kalau main PES, saya kalah terus gitu. Tapi masih lumayan lah, kadang-kadang menang juga sama Ustaz Grandis ya. Ini teman sekaligus dosen sekaligus sahabat. Banyak rasanya Pak Ari, semuanya kawan-kawan Pak. Jadi terima kasih sekali. Ini lebih nervous saya saat berdiri di hadapan Ustadz dan sahabat daripada waktu itu pernah bertandingan Pak Mulis sharing di anggota DPR Pak. Rasanya lebih nervous ini rasanya. Karena saking haru gitu Pak ya. Kalau Steve Jobs itu menemukan connecting the dots. Kenapa kok dulu saya milih Tazkiyah ya? Waalaikumsalam. Masya Allah. Kabir Ustadz. Nah ini Ustadz yang spesial, Ustadz Mukni ini kenangan pertama saya bersentuhan dengan Tazkiyah. Enggak Ustadz, ini sedang mengapresiasi Tazkiyah bagian dari hidup saya. Jadi tidak sekedar kampus, tapi already a family. Nah, itu opening dari saya, terima kasih banyak. Tadi Pak Mulis memulai dengan mengutip orang-orang hebat di sekitar kita. Ada kebiasaan Pak Sadidin, kemudian kebiasaan Ustaz Syafi'i. Saya juga mohon izin Pak Mulis mengutip satu kebiasaan beliau yang tentang bersahabat tadi. Jadi saya tukang absen ketika Pak Mulis sakit di rumah sakit PON. Karena sakit beliau stroke ya, jadi tidak bisa dikunjungi, tidak bisa cipika-cipiki begitu, tidak bisa menyapa. Akhirnya kami berinisiatif apa yang bisa membuat satu kenangan orang-orang yang menjenguk beliau. Nah, kemudian jadilah kami tukang absen Bu. Kami beli buku yang folio itu besar ini di garis. Nah itu ada sekitar 500-an orang yang mengisi nama, nomor HP, dan itu seringkali mungkin hanya sebagiannya. Karena rombongan sekian orang yang isi absen tidak semua. Kadang-kadang kami juga tidur Bu pas malam-malam ada yang datang. Itu juga dilengkapi dengan buku gambar A3 gede gitu, karena nggak bisa mengucapkan selamat langsung ya, ucapannya di situ. Jadi ucapan selamat, ucapan doa, ucapan macam-macam. Itu ada 6 buku gambar A3. Ada tanda tangan, ada ucapan doa begitu. Dan Masya Allah Pak Mulis, saya melihat sendiri bagaimana persahabatan jangka panjang itu dirawat. Jadi kalau di penelitian Ustaz Nasir itu ada nama yang jangka panjangnya. PCM ya, ada nggak pengaruh jangka panjangnya? Ternyata ada pengaruh jangka panjang persahabatan dengan aliran-aliran pahala. Saya meyakini itu bagian dari kesembuhan beliau ya, karena ayah saya juga stroke Bapak Ibu. Betapa ada apa ya, bekas-bekas lah, ada hal yang tidak bisa 100% kemudian survive. Tapi Masya Allah Pak Boys alhamdulillah hari ini bisa terus menyemangati, terus speak up, dan terus light up. Oke, baik. Yang kedua, diberi kesempatan untuk sharing mengenai coaching. Ini jadi ceritanya sama-sama belajar nih Pak. Cuma saya lebih cepat aja Pak, bagian ini Pak. Yang bagian ini saya nggak berani. Ini di depan dosen-dosen saya ini Pak. Jadi bagian ini kebetulan lebih cepat belajarnya, tapi rasanya Bapak Ibu akan sangat cepat juga untuk mengadopsinya dan juga menyerapnya. Nah, tadi kata kunci Pak Andang menyampaikan pagi ini adalah sudah assessment dan ada temuan mengenai leadership. Pertanyaannya Pak Ari, leadership macam apa yang kita inginkan Pak Ari? Apakah 1.0? Dalam buku Otto Scharmer namanya U Theory, teori U begitu. 1.0 itu masuknya di revolusi industri, di manajemen nih, Pak Miftah. Zaman Henry Fayol itu katanya command and control Pak. Pencet. Zamannya Fayol Taylor itu pencet katanya, command and control. Anda melakukannya, nggak melakukan ada stick and carrot. Melakukan dapat roti, dapat carrot, nggak melakukan dapat stick gitu ya. Hukuman dan kemudian insentif. Nah ini rupanya manajemen 1.0. Kemudian ada juga berkembang menjadi manajemen atau leadership 2.0. Leadership 2.0 ini apa? Namanya dalam bahasa yang Pak Mus suka
sampaikan adalah namanya walking around. Jadi kita melihat, tidak hanya dashboard yang dilihat, tapi walking around, melihat. Bahasa Pak Jokowi belusuan, kira-kira gitu ya. 2.0-nya itu, belusuan melihat. Bener nggak sih? Sistemnya itu. Siap, Ustaz. Namanya walking around management. Pemimpin melihat, pemimpin sensing apa yang sedang terjadi di organisasinya. Karena kita meyakini organisasi juga menjadi organisme. Kita bukanlah kumpulan robot, tapi kumpulan manusia yang memiliki akal budi, memiliki keilmuan, memiliki sudut pandang yang berbeda. Dan itu terrefleksi sedikit banyak ke organisasi. Jadi perlu sensing, perlu walking around, perlu keliling. Apa yang terjadi di keuangan, apa yang terjadi di Mbak Nui, asisten Kaprodi, apa yang terjadi di Unidewi, apa yang terjadi di Buris, apa yang terjadi di Andalusia. Perlu aware, walking around management. Dan jadinya adalah sebuah konsep leadership yang dia situational, di mana kadang-kadang dia bisa menjadi koleris, bisa menjadi sanguinis, tergantung. Maka dia walking around, tapi setelah sensing. Nah, leadership 3.0 ini emerge, rasanya sebenarnya juga sudah dari dulu ya Pak. Tadi beliau mengutip bagaimana dalam sebuah peperangan itu Rasulullah berdiskusi. Nah, inilah yang muncul kembali hari-hari ini, yaitu leadership 3.0. Apa sih 3.0? Yaitu banyak mendengar, banyak yang hadir sepenuhnya, yang mendengar, sehingga menjadi co-creation. Menjadi leadership ini shared shared spirit begitu. Menjadi common, tidak bosi. Anda merasakan, pernah mengalami perasaan itu ya? Apakah di kepanitiaan, apakah di situasi apapun, Anda punya pemimpin tapi bukan orang yang ngebosi. Kira-kira gitulah gambaran sederhananya. Kalau dikutip Ustaz Miso, kisah sirah mungkin lebih banyak lagi. Bagaimana Nabi Rasulullah tidak memanggil timnya itu dengan pasukan. Betul nggak Ustaz Miso? Ya. Oh, pasukanku Umar, sini. Tak kasih tahu Umar. Iya Umar. Apakah itu panggilan yang beliau sampaikan atau dengan panggilan lain yang sangat egaliter bahkan? Posisinya kan gini ya, satunya pemegang wahyu, satunya pasukan begitu. Tapi memanggilnya dinaikkan ini. Sahabat. Wow. Kalau kata zaman now tuh, gile gue sahabatnya Rasul gitu. Betapa tuh naik tuh. Seorang mahasiswa yang Anda kembangkan menjadi seorang champion itu moralnya akan sangat naik. Wow. Dalam Buris biasanya namanya adalah riset bersama ya. Nah, itu kan co-education. Bikin riset bersama, bikin buku bersama, dikembangkan lomba-lombanya. Wah, bayangkan itu moralnya, Bu. Buris itu ya. Buris dan katanya semuanya, karena ada kewajiban mengabdi dan menulis meneliti. Pak, bayangkan Pak. Dan itu saya rasakan di Tazkiyah. Betapa egaliter dosen-dosen di sini begitu. Di kelas saya berarti sebagai dosen, di luar kami bermain bola, sepak bola, main panah-panahan, main apa. Gak ada masalah. Di dalam kelas sebagai dosen, keluar dari kelas, misalkan Pak Miftah, misalkan bersih-bersih rumah beliau yang baru, kenangan-kenangan dengan Pak Andang kita pindahan waktu itu. Masih banget. Angkat-angkat kemarin. Tapi suasana kekeluargaan itu memori buat saya, Pak. Itu priceless. Leadership ini yang kita inginkan. Maka pertanyaan Pak Hari, dari assessment leadership mana yang kurang Pak Hari? Apakah 1.0 kita perkuat KPI-nya, 2.0 banyakin sensingnya, jalan-jalannya, atau 3.0 co-creating. Banyaknya 3.0 bukan 1.3 atau 1+3 itu. Oke, ini renungan. Ini bukan jawaban, saya juga bukan ahli leadership. Hanya baca aja, lebih cepat semalam kira-kira bacanya dari Bapak Ibu. Jadi humbly itu harus diakui ya, lebih cepat semalam aja. Dan kalau 2.0 indeks prestasi. Indeks prestasi.
Alhamdulillah. Nah, mari Bapak Ibu kita mulai dengan menyapa diri. Apa yang menjadi motivasi kita hadir di ruangan ini, hadir di keluarga Taskia? Mari menyapa diri kita. Kapan terakhir kita menyapa diri? Wahai Andi, ngapain kamu di Taskia? Kayak malaikat tadi. Wahai Ustaz Nasir, kenapa Anda di sini menjadi kaprodi ekonomi Islam? Mari kita menyapa diri. Kenapa belum memilih saya? Ada mahasiswa banyak gitu ya. Kita dulu memilih pasangan. Kalau pakai lagi keluar. Tiap hari di bisa lama-lama keluar. Nah, loh, kita akan akomodasi yang keluar-keluar. Bikin kampus lagi. Karena ini champion Ustaz. Harus pertahankan talent-talentnya Pak Ari. Talent management ini isu-isu yang hot dalam dunia HR kata Ustaz Ari ini. Jadi tadi perlu difasilitasi mengenai oleh Baitul Mal ya, dinikahkan di apa dulu. Itu maksudnya. Biro konsultan keluarga. Oke. Kita kembali ke leadership. Jadi yang mana yang kita hari ini butuhkan, Pak? Apakah kalau sudah 1.0-nya hilang? Enggak juga, Pak. Kita membutuhkan matriks itu juga. Hanya ini kombinasi antara pribadi yang deliver, yang berprestasi, tapi sangat humble. Gitu. Nah, monggo. Contohnya dari Kenabian banyak. Hal ini menjadi salah satu rumus atau resep Jim Collins untuk mendefinisikan good to great. Good to great. Dari good menjadi great. Salah satunya adalah itu, Pak. Pemimpin yang level 5 leadership itu bekerjanya luar biasa. Rame yang gawe gitu tapi sepi yang pamrih kata Ustaz Tuba. Sepi yang pamrih, rame yang gawe, itulah pemimpin level 5 yang sangat berprestasi tapi sangat humble. Nah, ada juga Pak di Jawa ya. Baru nemu saya. Nemunya sekarang ini. Baik Bapak Ibu, kalau dengan kata coaching apa yang Anda bayangkan? Sepak bola. Sepak bola. Terima kasih Ustaz Putri. Jadi megang ke mana ini untuk Rusia 2018? Indonesia. Kita mulai dari Pak Ari yang HR. Nah, Pak Ari, apa yang Pak Ari bayangkan ketika mendengar kata coaching? Curhat. Menarik ini. Baik, curhat Pak Ari. Ada lagi Pak Ari? Ya, Itu aja. Baik. Jadi curhat katanya coaching. Oke. Kita dengarkan dari Ustaz Anda. Ustaz Anda, apa yang Ustaz Anda bayangkan, pikirkan mendengar kata coaching? Menggali. Coaching menggali. Kemudian dari direktur dari 14 pusat studi ya, kita dengar dari tulis. Kalau gitu tulis harus berdiri menjawabnya. Menemukan. Dari menemukan. Baik. Menemukan hal yang mungkin tidak dipikirkan oleh siapa yang kita coach. Untuk membantu menemukan juga bisa. Baik. Oke. Terima kasih Boris. Yang dari yang memegang uang miliar. Boleh. Yang saya rapatkan tiap mau UTS. Mendengarkan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua sharingnya. Pasti masing-masing punya bayangan awal ya. Kalau dicek satu habis juga deh waktunya. Saya lanjutkan. Sebenarnya ini, as simple as this. Ini merupakan sebuah approach dalam people development. Dan meskipun istilahnya baru-barusan hot lagi ya, gerakan atau gelombangnya barusan hot lagi, tapi sebenarnya aplikasinya sudah dilakukan dari zaman dulu. Nanti saya akan kutip dua hal, mohon dikoreksi nanti mengenai kisah Nabi Ibrahim dan Ismail serta Nabi Muhammad dengan seorang pemuda yang minta izin untuk berzina. Nah, itu dia. Jadi ada mentoring, ada training, ada consulting, counseling, dan coaching. Secara sederhana, mentoring, training, consulting, dan counseling itu siapa yang memegang remote? Kalau mentor, dia akan mengarahkan. Baik, Kang Ade untuk bisa membuat
paket umroh murah. Keluarga Tazkiyah itu harus menemui 1, 2, 3, 4. That is mentoring. Training atau kita di kelas Bapak Ibu dosen, lecturing. Siapa pegang remote? Dosen. Semuanya. Semua pegang remote, Pak. Satpam. Satpam pegang remote. Fasilitator. Menurut Bapak fasilitator itu yang pegang remote siapa? Fasilitator atau peserta? Ya, bareng. Ada 2 remote bersama. Baik, terima kasih Pak. Konsulting. Remote bisa. Konsulting juga konsultan. Konseling biasanya ke psikologi. Nah, ini Pak Ari yang lebih paham konseling. Nah, coaching ini menariknya adalah remote-nya dipegang oleh coach. Sepenuhnya, Pak. Bukan lagi. Bukan artinya fasilitator tadi megang remote, peserta megang remote. Enggak, ini remote-nya di sini, Pak. Ini empowering bukan? Inilah tampin bukan? Di sini remote-nya. Mereka yang pegang remote mau kemana? Definisi sukses. Kalau dosen IP-nya 4. Jangan-jangan mahasiswa enggak, Pak. Saya mau cuma 3,0 karena itu syarat melamar. Tapi saya mau punya tabungan 1 miliar. Misalkan. Siapa yang mendefinisikan itu? Coach. Remote-nya di dia. Pak, saya mau izin akan manfaatkan jadwal absen 3 kali karena saya mau ikut seminar. Buat dosen, gimana Anda? Kita kan ada absen. Tapi remote-nya kan di dia. Selama dia aware dengan itu pilihan dia. Nah, ini perlu humbleness untuk kemudian mengakui kriteria orang lain atau coach ini dalam mengembangkan. Kita menjadi coach justru malah mengantarkan dia mencapai definisi sukses, definisi berhasil, definisi apa itu menurut pandangan dia. Begitu, Pak. Tapi juga sisi yang ini ya. Di sisi lain terkadang ada situasi di mana orang belum coachable. Dia belum tahu saya mau kemana ya. Masih galau gitu, Pak. Kuliah itu berat, kamu nggak kuat aku aja gitu. Nah, yang ini memang perlu dimentor. Jadi bukan berarti coaching kemudian obat generik. Ada masalah dikit, kamu coaching aja. Jadi kalau saya banyak mendengar Pak di perusahaan itu sering ada kalau karyawan sudah, kamu dipanggil oleh HR, ada coaching. Di sini dimaknai coachingnya sebagai pasti ada kesalahan gitu. Coaching itu ruang BP. Ruang BP. Bapak Ibu kalau masih ingat dulu kita pernah di SD, SMP, SMA, pondok mungkin juga ada. Ruang BP itu apa yang Anda bayangkan dengan ruang BP? Salah. Orang tua udah dapat surat dari BP itu, gitu kan? Bukan lagi, ruang BP makanannya enak. Ruang BP saya dibantu menemukan potensi. Nggak ada kisah itu. Nah, bagaimana kita menghidupkan kita bukan ruang BP. Dosen Tazkiyah bukan ruang BP itu yang ditakuti. Tapi kita malah mengembangkan potensi dia. Mahasiswa akan mengingat Komdis. Ustadz Bukni ya? Komdis Ustadz. Bapak Rudi. Pak, Komdis tidak hanya menyeramkan, Pak. Ada masalah gitu. Tapi sesuatu yang menyenangkan. Itu dia tuh. Pindahin remote-nya, Pak. Yang ini tidak mudah rupanya. Pindahin remote ke sana itu tidak mudah. Rasanya Bapak Ibu bisa sensing tentang hal ini. Saya tidak bisa menjelaskan yang lebih baik, tapi ya kira-kira inilah. Coaching ini pokoknya remote ke orang lain, kita membantu dia. Caranya gimana? Nah, kita akan kuak habis ini. Siapa yang pengen tahu? Iya. Kalau Anthony Robin, siapa yang pengen tahu? Say hi, gitu katanya. Katakan Adi Robin. Oke. Baik, ini definisi resminya dari Coach Federation International. Jadi kata kunci utama adalah ini mitra. Maka mitra itu sejajar. Can you imagine dosen yang pegang remote kemudian kita sejajar? Jadi perlu kemudian maximizing potential, memaksimalkan potensi. Jadi memang tidak hanya curhat lagi. Ada bagian itu ya, itu bagian. Tapi bukan hanya itu. Ada yang mendengarkan, ada yang menggali, ada yang mengoptimalkan potensi. Terus prosesnya menstimulasi.
Jadi memang ini seni bertanya. Seni bertanya. Namun bisa jadi Pak, ada yang beyond itu. Ketemu Ustadz Grandis itu sudah bersemangat, kita langsung keinget, wih, planning saya ke depan seperti ini. Bisa jadi, that's part of coach. Percakapan di ketemu tangga masjid naik begitu, itu bisa jadi coach. Ketika coaching sudah menjadi culture. Jadi tidak harus hari kita sesi coaching ya, sudah dapat 1 jam ya, saya akan menanya Anda, tidak harus. Tapi itu proses. Ketika sudah menjadi culture, di awal kita perlu untuk sesuai SOP dulu begitu. Setelah menjadi habit, setelah menjadi mielin, ya, itu menjadi sesuatu yang sangat enjoy dan mengalir sekali. Ini proses kreatif. Nah, jadi yang dilakukan adalah proses yang menstimulasi eksplorasi pikiran dan proses kreatif. Biasanya didefinisikan coaching sebagai seni bertanya. Namun sebelum bisa bertanya sesuatu yang tepat pertanyaannya, itu ada ilmu yang jauh lebih penting, yaitu ilmu mendengar. Ilmu mendengar. Mendengar yang optimal hanya bisa diraih ketika kita punya situasi namanya unconditional. Apa unconditional? Ya tidak ada ini, tidak ada blocking. Oh dia itu apa, dia itu ini. Kisah-kisah masa lalu atau ini tuh attachment tuh diterima dengan unconditional. Misalkan unconditional itu apa ya? Saya ceritakan mungkin ketemu Ustadz Mukni dulu 2010 Ustadz. Wah, saya tanya Ustadz Mukni ke Satpam, Pak saya mau ketemu siapa? Saya mau cerita ini. Ya temui kemahasiswaan Ustadz Mukni. Saya ceritakan asal mezat. Apa yang akan Ustadz Mukni? Beliau senyum dan ketawa. Masya Allah. Mas sehari-hari. Sehari-hari. Ustadz. Biasa. Ini ceritanya belum selesai lah. Hal yang menurut saya sudah wah kayaknya apa ya susah sekali begitu. Ustadz Mukni hanya ketawa coba. Kan saya ini gimana sih begitu ya. Tapi dari situ kemudian udah besok daftar ikut tes gitu. Udah gitu doang Ustadz Mukni bilangnya. Datanglah saya ke tes. Nah itu yang menarik. Ada unconditionality. Jadi ya wis mau usia berapa, mau bentuk badan kayak apa sudah ikut. Ada kelebihan datang aja. Sudah terima aja. Tanpa ada judgement. Saya tidak pernah diinterogasi Ustadz Mukni. Kamu dulu ngapain? Oh kamu dulu pasti kayak gini ya? Oh kamu gini? Nah nggak ada. Kenapa dari Depok pergi? Kenapa dari New Zealand pergi? Gak ditanya? Nggak tanya apa itu sama Mukni. Ketawa doang. Oh, Dan itu powerful Bapak Ibu. Di kondisi itu ya. Di kondisi saya waktu itu powerful. Wow. Ini unik ini berbeda. Jadi bayangkan hanya senyum Anda, penerimaan tanpa syarat itu ya, unconditional itu terima tanpa syarat, itu bisa membuat impact ke hidup seorang lain. Apalagi kalau kita bisa diskusi, ya kan? Senyum aja, hadir sepenuhnya dan senyum itu udah merubah hidup orang saat ini. Masya Allah. Kemudian diajak beliau likok 1, 2, 3, 4 kali begitu. Unconditional. Nah itulah syarat untuk bisa mendengarkan secara baik adalah unconditional. Jadi seringkali ada yuwaswisu fisudurinas gitu. Nah itulah ada 3 tuh kira-kira kalau menurut ini ya yang coach ini namanya Otto Scharmer itu yang EU teori tadi. Otto Scharmer mendefinisikan ada 3 bisikan-bisikan. Pertama voice of judgment. Voice of judgment. Voice of judgment itu lawannya dari open minded. Jadi kalau kita menghendaki diskusi yang terbuka, hilangkan voice of judgment. Once itu muncul, wah, blocking. Mahasiswa telat, belum tanya kamu telat, tutup pintu. Jangan-jangan mahasiswa itu sedang berjuang dari Dramaga ke Sentul, kemudian habis motornya mogok gitu ya. Nah, itulah saya. Kalau ngambil es kelapa gitu. Udah terlambat dan pintunya ditutup 15 menit gitu. Nah itu dia. Open mindednya akan terblok karena voice of judgment. Maka perlu kiranya untuk kita menghilangkan voice of judgment. Ketika udah ada sensing aja sensing, ya aku udah mulai judgment nih. Paling monotok sih disampaikan. Voice of judgment. Hilang, sadari dan kemudian oke, saya sedang judgment ini. Ya, kita reduksi. Yang kedua ada
voice of cynicism. Nah ini mainnya di hub, cynicism. Voice of cynicism. Ya apa namanya ini? Oh mobil baru paling juga hasil korupsi. Kayak gitu tuh. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS. Voice itu meskipun tidak sempat terucap, tapi kita perlu sadari tuh. Aku lagi ada voice of cynicism. Ya yuas-wisu tadi loh. Ada bisik-bisikan. Ayo kita netralisir. Kalau terucapkan udah parah kan berarti. Tapi saya yakin Bapak Ibu tidak akan mengucapkan. Nah, cuman itu normal sekali. Kita pun akan suara-suaranya akan muncul secara normal alamiah. Semakin bagus menyadari diri, semakin bagus mengendalikan itu. Dan yang terakhir adalah voice of fear. Mana mungkin kamu jadi orang sukses? Dilihat track recordnya nggak ada nih bakat-bakat suksesnya gitu. Kemudian jadilah ada judgment, kamu nggak mungkin sukses. Padahal voice of fear ini juga menghindarkan atau membuat orang blocking dari action. Jadi ada 3 tadi ya. Ada voice of judgment. Ini tentang open minded. Musuhnya atau blockingnya open minded. Kemudian open heart. Itu musuhnya adalah cynicism. Voice of cynicism. Kemudian terakhir voice of fear, menghalangi dari action. Nah ini 3 hembus-hembusan. Kalau 3 ini sudah kita sadari sebagai coach, itu akan sangat asik. Kita akan menerima dengan apa adanya. Dan itu sudah Bapak Ibu lakukan. Anak sendiri kalau nakal gitu, apakah kemudian akan enggak dong diterima apa itu? Ya kamu tetap anakku tuh. Gitu loh. Kira-kira gitulah gampangnya. Itulah unconditionality. Kalau ada mahasiswa yang ini lagi datang, ya sudah. Tidak perlu dijudge. Tidak perlu disinisi, tidak perlu ditakut-takuti. Jadi itulah pribadi yang menyenangkan. Ya. Begitu Pak Taki, pribadi yang sangat menyenangkan. Pokoknya senyum aja Pak Taki, happy aja. Ya, kalau udah panitia wisuda, asik pokoknya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Mohon dikoreksi. Jadi gerakan coaching ini memang dari barat. Gelombangnya dari barat hari ini. Tapi ini sebuah tantangan terbuka. Mari Tazkiyah memulai dengan gerakan Islamic coaching. Islamic business coaching rasanya sudah ada. Jadi gabungin ilmu bisnis keuangan ditambah dengan maqasid syariah, ditambah model bisnis syariah, itu sudah Islamic business coaching. Dan itu yang saya lakukan. Kita mendampingi pengusaha gitu untuk merapikan itu akadnya. Ya, tapi it's already happen. Cuman body of knowledge coachingnya yang syariah ini belum. Mari kita menjadi pionirnya. Jadi kita ekspor ilmu. Saat misal, ini perlu buku ini untuk membuat ini. Mari menulis tesis. Mari menulis tesis. Buku mari menulis buku. Tapi yang perlu saya salut adalah ini personal respect ke Ustaz Misno. Cara beliau memotivasi saya menulis tesis adalah diberikan kesempatan nulis bareng. Sebuah buku 50 hari selesai nulis tesis. Yang belum selesai. Jadi bukannya kamu nulis sendiri, kamu udah telat nih. Bunda beliau, Mas, ayo kita nulis. 50 hari selesai tesis. Itu kan saya jadi kan ya. Tapi oh iya ya. Udah lewat ya. Belum kan mulai kemarin dulu. Oke, nah, ini cara-cara kreatif Bapak Ibu untuk menyentil ya. Kita bisa memakai judgement ya. Ada telat nih apa? Atau sinis masa gitu aja nggak bisa. Itu kan proyek-proyek antum biasa gitu. Tapi dengan cara sangat kreatif sekali. Ayo kita menulis buku Mas. Ini 50 hari selesai tesis. Udah berapa? Amin 2 Pak. Nah baik. Nah ini anak ada kisah yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya Sofat. Jadi seorang Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Nabi Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Baik. Bagian kisah ke belakangnya sampai haji dan ini Bapak Ibu sudah sangat memahaminya. Terus ini coba saya akan ambil dari sisi yang berbeda. Selain parenting yang luar biasa, bagaimana Nabi Ibrahim
mungkin agak ini saja ditinggal di tengah gurun pasir begitu, artinya bukan ayah yang hadir kalau kata ini parenting hari ini, bukan ayah yang terus menerus ada begitu. Ayah yang tidak ada. Iya. Jadi jangan sampai jadi ayah yang wujudu keadamihi gitu kan. Ustaz Nasir. Ini kan bahasa gontor banget. Adanya sama dengan tiada. Nah, Nabi Ibrahim kebalik. Tidak hadir fisik terus-menerus, bahkan ditinggal di tengah gurun dengan berbagai macam cobaan. Tapi ini ada loh ini. Ini ada ini kalau nggak ibunya, emang istri Nabi juga begini. Kalau nggak ibunya betul-betul membuat personifikasi ayahnya itu yang luar biasa dan Nabi Allah begitu nggak akan kejadian ini. Maka parenting ini luar biasa. Nih. Tapi sisi lain saya mau mengambil percakapan ini adalah nih. Ini kan Nabi Ibrahim itu otoritas ya, sudah jadi nabi. Kalau sudah wahyu kan ya bener tuh. Kan bisa aja. Ismail di Yus. Itu otoritas beliau. Beliau punya otoritas sebagai Nabi Allah. Ismail masih muda, tapi bayangkan remote-nya itu dikasih ke Ismail. Ismail, bayangkan. Apa namanya? Apa pendapatnya? Biasa ngobrol loh ibu. Apa pendapatmu kalau aku dapat wahyu seperti ini? Kalau zaman now mungkin ayah lagi salah makan ya. Banyakkan obat. Tapi luar biasa ini penggalan dia berikan Al-Quran luar biasa. Remote-nya dikasih ke Nabi Ismail. Dan karena memang sudah berdiri dengan orang saya. Nah, artinya seni bertanya ini bukan hal yang baru. Ini sudah warisan dari luar biasa seni bertanya ini. Dan mari kita menjadi pionir dalam mengumpulkan seni atau percakapan-percakapan yang powerful ini. Bahwasanya coaching tidak hanya dari Western, kita coba ekspor coaching Islamic, coaching gerakan ini ke seluruh dunia. Nah, mari kita mulai dari sekian. Amin. Amin, mari. Jadi Ada Ustaz Misno. nanti suatu saat 5 tahun lagi kita merindukan Pak Andang keliling dunia, Masya Allah. menceritakan Islamic coaching ini. Masih ada Dr. Andang. Profesor Pak. Amin. Oh, dokter dulu ya Pak ya. Biasa nulis buku juga Ustaz. 50 hari selesai nulis dokter. Disertasi kan udah. Tinggal Scopus. Tinggal Scopus, siap. Scopus doang, yang lain udah selesai. Tinggal Scopus. Ayo mari kita keliling dunia, nanti Pak Gradi, Pak Nasir, semua keliling dunia Ustaz Musni menceritakan Islamic coaching gitu. Barengan sama Anthony Robin gitu kan asik ya. Dia ngomong apa kita ngomong Islam bisa keren ya. Baik. Yang kedua, ini kisah saya kutip juga. Jadi satu hari ada pemuda yang mendatangi Nabi dan beliau bertanya, dia bertanya, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Ini aneh banget ya. Ada orang yang mau berzina lapor dulu ke Nabi gitu ya. Dia mau zina aja gitu. Tapi ini penggalan yang diabadikan. Mari kita baca. Yang lain sudah responnya, wih gila kamu sedang tidak waras. Kemudian ini namanya teknik switching perspektif. Jadi awalnya dia menjadi pelaku, pemudanya mau menzinai orang lain, tapi oleh Nabi diajak diskusi, ditanya pertanyaan yang dia men-switch perspektif dari pelaku menjadi korban. Dan ternyata Masya Allah luar biasa. Pemudanya tidak jadi berzina dan sangat menarik ini. Tidak ada judgement di sana. Tidak diomongin, kamu tahu kan pemuda ini dosa besar, masuk neraka kamu nanti. Itu juga boleh ngomong seperti itu. Tapi bagaimana people skill dan komunikasi skill Nabi membuat speaking perspektif dan smooth sekali. Dan ini sangat membekas pada pemuda. Baik. Nah ini checkpoint Pak Muklis dan kawan-kawan. Ada yang mau disampaikan dulu mengenai apa itu coaching as a definition? Ya, alhamdulillah sudah gabung juga Ustaz. Ini Ustaz Yes, kita kemarin menemani Pak mahasiswa yang sedang sharing ya. Checkpoint dulu nih kalau sebelum berlanjut. Tadi saya mengawali dengan ini ya cerita bagaimana